Papua, sebuah tanah yang dijuluki Zamrud terakhir di Khatulistiwa. Dari pegunungan bersalju abadi Jayawijaya hingga hutan tropis lebat yang tak tersentuh, Papua menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Tanah emas, perak, tembaga, minyak, hingga gas bumi, semua tersimpan di perut bumi Papua. Namun, di balik keelokan dan kekayaan itu, ada kisah panjang yang penuh darah, air mata, dan perjuangan. Sebuah kisah tentang mimpi yang tak pernah padam, mimpi tentang Papua merdeka. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tahun 1945, Papua masih berada dalam kekuasaan Belanda. Belanda bahkan sempat berencana menjadikan Papua sebuah negara sendiri, dengan alasan perbedaan budaya dan etnis. Pada tahun 1961, Dewan Nugini Barat dibentuk oleh Belanda, dan bendera bintang kejora untuk pertama kalinya dikibarkan sebagai simbol identitas Papua. Namun, situasi berubah drastis setelah Indonesia melancarkan diplomasi dan operasi militer yang dikenal dengan nama Trikora. Pada 1969, berlangsung PEPRA, penentuan pendapat rakyat. Indonesia menyebut hasilnya sah. Papua memilih bergabung dengan NKRI. Tetapi hingga kini, banyak orang Papua menilai proses itu penuh tekanan dan tidak mewakili seluruh rakyat. Dari sinilah muncul suara-suara perlawanan yang bergaung hingga hari ini. Dari rahim kekecewaan itulah lahir gerakan yang dikenal dengan nama OPM, Organisasi Papua Merdeka. Sejak 1970-an, OPM berjuang dengan berbagai cara, diplomasi politik, aksi demonstrasi, hingga perlawanan bersenjata di hutan-hutan. Bendera bintang kejora menjadi simbol identitas nasional Papua. Setiap kali dikibarkan, bendera itu bukan sekadar kain, melainkan lambang perlawanan dan harapan untuk suatu hari bisa berdiri sebagai bangsa merdeka. Papua di mata dunia. Perjuangan Papua tak hanya bergema di dalam negeri. Banyak tokoh Papua yang bermigrasi ke luar negeri membentuk kelompok diaspora Papua. Mereka melakukan lobi internasional, berbicara di forum PBB, hingga menggalang dukungan dari negara-negara Pasifik, seperti Vanuatu, Nauru, hingga Kepulauan Solomon. Di Belanda dan Australia, kelompok pro-Papua Merdeka juga aktif melakukan kampanye. Dunia internasional mulai menaruh perhatian, terutama ketika isu pelanggaran HAM di Papua mencuat. Bentrokan antara aparat dan masyarakat sipil, penangkapan aktivis, hingga operasi militer menjadi sorotan global. Kekayaan alam, kemiskinan, dan ketidakadilan. Papua adalah tanah yang kaya. Salah satu tambang emas terbesar di dunia, Freeport-McMoRan, berada di tanah Papua. Dari sini, miliaran dolar mengalir setiap tahun. Namun ironisnya, rakyat Papua masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Infrastruktur minim, pendidikan terbatas, dan akses kesehatan seringkali jauh dari layak. Bagi sebagian orang Papua, ketidakadilan ini adalah alasan mengapa Papua harus merdeka. Mereka merasa kekayaan tanah Papua hanya dinikmati segelintir orang, sementara pemilik sah tanah ini, masyarakat adat Papua, masih berjuang untuk kebutuhan dasar. Di sisi lain, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Papua adalah bagian sah dari NKRI. Sejak awal 2000-an, berbagai program pembangunan digulirkan, termasuk otonomi khusus, OTSUS, yang memberikan dana triliunan rupiah untuk Papua setiap tahunnya. Jalan Trans Papua dibangun, bandara diperluas, rumah sakit dan sekolah mulai menjangkau pedalaman. Namun, meski pembangunan hadir, suara pro kemerdekaan tidak pernah padam. Rakyat Papua tetap menuntut bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga penghormatan terhadap martabat, budaya, dan hak-hak mereka sebagai manusia. Hingga kini, konflik di Papua belum menemukan jalan keluar. Kelompok bersenjata Papua masih melakukan serangan ke pos-pos militer maupun proyek pembangunan. Aparat keamanan pun melakukan operasi balasan. Sayangnya, dalam konflik bersenjata ini, masyarakat sipil lah yang sering menjadi korban. Desa terbakar, warga mengungsi ke hutan, anak-anak kehilangan sekolah, dan keluarga kehilangan orang-orang tercinta. Setiap kali korban berjatuhan, luka lama Papua kembali terbuka. Perlawanan yang sudah berlangsung lebih dari setengah abad ini seperti tidak menemukan titik akhir. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah Papua suatu hari benar-benar bisa merdeka? Sebagian orang percaya bahwa selama Indonesia masih kuat secara politik dan militer, mimpi Papua merdeka sulit terwujud. Namun bagi rakyat Papua yang meyakini,
harapan itu tidak akan pernah padam. Mereka percaya bahwa merdeka bukan sekadar lepas dari Indonesia, tapi tentang hidup damai di tanah sendiri, mengelola kekayaan tanpa dijajah, dan berdiri sejajar dengan bangsa lain di dunia. Papua adalah tanah penuh harapan, sekaligus tanah yang penuh luka. Suara tentang kemerdekaan mungkin tidak akan pernah berhenti, tapi lebih dari itu, yang paling diinginkan rakyat Papua adalah keadilan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap martabat mereka. Merdeka atau tetap bersama Indonesia, satu hal yang pasti, Papua ingin didengar. Papua ingin dihargai. Papua ingin hidup damai di tanahnya sendiri. Dan suara itu akan terus bergema, dari lembah Baliem hingga pantai Raja Ampat, dari pedalaman Asmat hingga kota Jayapura. Papua merdeka, mimpi besar yang terus hidup di hati rakyatnya.